Give it to me like. I love you. Selamat siang, saya Ibu Aini. Sebagai konselor, saya senang kamu bisa datang. Nama kamu siapa dan bagaimana kabarmu hari ini? Selamat siang Bu, nama saya Rina. Saya merasa marah dan kesal. Terima kasih sudah datang, Rina. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan sedikit tentang konseling. Konseling adalah proses di mana kita berbicara tentang perasaan masalah yang kamu hadapi. Di sini kamu bisa berbagi apa saja yang kamu rasakan dengan bebas dan saya akan membantu kamu menemukan cara untuk mengatasi perasaan atau masalah kamu. Apa itu seperti curhat Bu? Ya, mirip curhat, tapi lebih terstruktur. Konseling bertujuan untuk membantu kamu memahami lebih dalam perasaanmu dan menemukan solusi. Ada di sini di dalam konseling ini ada beberapa asas penting dalam konseling yang perlu kamu ketahui. Pertama, kerahasiaan. Semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia kecuali kalau menyangkut keselamatan kamu atau orang lain. Berarti tidak ada yang akan tahu tentang apa yang saya ceritakan di sini ya Bu. Betul sekali. Kedua, konseling bersifat judgmental. Saya tidak akan menghakimi atau menilai kamu. Tujuan saya adalah mendengarkan dan membantu kamu. Dan yang selanjutnya kita akan bekerja sama atau kolaboratif. Saya akan membantu kamu menemukan solusi, tapi kamu yang harus memutuskan langkah yang ingin kamu ambil. Selanjutnya juga saya akan berusaha memahami perasaan dan sudut pandang kamu. Baik Bu, saya mengerti sekarang. Bagus. Jadi apa yang membuat kamu merasa marah dan kesal hari ini? Saya bertengkar dengan Amel karena perbedaan pendapat tentang tugas kelompok kami bertengkar juga. Bisakah kamu menceritakan lebih detail tentang apa yang terjadi? Kami sedang berdiskusi tentang tugas kelompok. Saya punya ide, tapi Amel tidak setuju dan mulai membantah dengan nada tinggi. Saya jadi marah dan kami bertengkar. Saya mengerti. Ketika Amel membantah ide kamu, bagaimana perasaanmu saat itu? Saya merasa tidak dihargai. Saya juga bekerja keras pada ide itu, tapi dia langsung membantahnya dengan cara yang kasar. Itu pasti sulit. Wajar merasa marah dan tidak dihargai dalam situasi seperti itu. Bagaimana reaksi Amel ketika kamu menunjukkan kemarahanmu? Dia juga marah. Kami saling membentak dan akhirnya dia pergi begitu saja.
Bagaimana perasaanmu setelah pertengkaran itu terjadi? Saya merasa sangat marah dan kesal. Setelah itu saya jadi sulit konsentrasi belajar, rasanya marah terus. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika merasa marah? Saya biasanya bermain game atau mendengarkan musik keras untuk menghilangkan pikiran saya. Apakah cara itu membantu kamu merasa lebih baik? Tidak benar membantu supaya berhenti, saya masih merasa marah. Kadang-kadang mengalihkan perhatian tidak cukup. Untuk mengatasi perasaan marah, mari kita coba cara lain untuk membantu mengelola emosi ini. Pernahkah kamu mendengar tentang teknik relaksasi seperti pernapasan dalam? Pernah dengar Bu, tapi saya belum pernah mencobanya. Teknik pernapasan dalam bisa sangat membantu untuk menenangkan pikiran dan tubuhmu saat kamu merasa marah dan stres. Ayo kita coba bersama-sama. Sekarang duduk. Belum pernah mencoba. Teknik relaksasi adalah teknik pernapasan yang bisa sangat membantu untuk menenangkan pikiran dan tubuhmu saat kamu merasa marah atau stres. Ayo kita coba bersama-sama sekarang. Duduk dengan nyaman. Lalu tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tahan selama beberapa detik. Dan hembuskan perlahan dari mulut. Mari kita lakukan ini. Yuk, mulai. Tarik nafas. Tahan. Tahan. Hembuskan. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah mencoba pernapasan dalam ini? Mendapatkan latihan pernapasan dalam bersama-sama. Saya merasa sedikit lebih. Bagaimana perasaanmu setelah mencoba pernapasan dalam ini? Saya merasa sedikit lebih tenang, Bu. Bagus. Teknik ini bisa membantu menenangkan diri saat kamu merasa marah. Mari kita lanjutkan beberapa latihan tambahan seperti pernapasan 4 7 sampai 8. Tarik nafas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, dan hembuskan selama 8 detik. Mari coba bersama-sama. Ya. Bagian dekat. Mari kita coba bersama-sama. Tarik nafas. Tahan.
Ya, Gak mau. Aku gak mau. ngomong tadi berat tarik gini, nah tarik. Ayo, ayo kita coba bersama-sama. Tarik kau. Tahan, tarik. Tahan. Hembuskan. Bagaimana perasaanmu setelah latihan ini? Ya, saya kok. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan latihan ini? Saya merasa lebih tenang dan Itu bagus sekali, Alina. Kamu bisa menggunakan teknik ini kapan saja kamu merasa marah dan atau stres. Sekarang mari kita pikirkan langkah selanjutnya untuk mengatasi masalah ini dengan Amel. Sekarang mari kita pikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan Amel. Apa yang kamu pikirkan bisa kamu katakan kepadanya ketika kalian bertemu lagi. mungkin saya bisa meminta maaf dan menjelaskan kepada saya. Mungkin saya bisa meminta maaf dan menjelaskan kenapa saya marah. Ulang dulu. Sekarang mari kita pikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini dengan Amel. Apa yang akan kamu pikir? Apa yang kamu lakukan? Bisa kamu katakan kepadanya ketika kalian bertemu lagi. Mungkin saya bisa meminta maaf dan menjelaskan kenapa saya marah. Itu ide yang sangat bagus. Mari kita coba susun kalimat yang bisa kamu gunakan. Misalnya, Amel, saya menyesal kita bertengkar. Saya merasa marah karena ibu saya tidak dihargai. Mungkin kita bisa mencari cara yang lebih baik untuk berdiskusi. Bagaimana menurutmu? Iya, itu terdengar baik, Bu. Saya akan mencoba mengatakan itu saat ketemu kalian. Bagus sekali. Kamu juga bisa menggunakan teknik pernafasan dalam sebelum berbicara dengan Amel untuk membantu tetap tenang. Selain itu, bagaimana jika kita membicarakan beberapa strategi komunikasi yang bisa sekali? Kamu juga bisa menggunakan teknik pernafasan dalam sebelum berbicara dengan Amel untuk membantu tetap tenang. Selain itu, bagaimana jika kita membicarakan beberapa strategi komunikasi yang bisa kamu gunakan agar diskusi kamu dengan Amel lebih efektif? Misalnya, kamu bisa mendengarkan pendapat Amel dengan terbuka dan memberikan tanggapan yang kondusif. Bagaimana caranya memberikan tanggapan yang konstruktif, Bu? Kamu bisa mulai dengan mengakui perasaan atau pendapat Amel. Misalnya, saya paham kamu punya pandangan yang berbeda. Mungkin kita bisa mencoba melihat dari sudut pandang lain. Dengan cara ini kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai pendapatnya meskipun berbeda dengan pendapatmu. Baik, Bu, saya akan mencoba itu. Apakah ada lain yang kamu bicarakan atau tanyakan tentang cara menghadapi situasi ini?
Saya merasa lebih siap sekarang, Bu. Saya akan mencoba untuk berbicara dengan Amel cara yang lebih baik. Bagus sekali, Rina. Mari kita rangkum apa yang sudah kita bahas hari ini. Kita telah membicarakan tentang bagaimana perasaanmu setelah bertengkar dengan Amel dan bagaimana situasi itu mempengaruhi kamu. Kita juga belajar teknik pernafasan dalam 7 sampai 8 untuk membantu mengelola kemarahanmu. Terakhir, kita susun strategi untuk berbicara dengan Amel dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih baik. Terima kasih, Bu. Saya merasa Sama-sama, Rina. Saya senang bisa membantu. Ingat, kamu selalu bisa menggunakan teknik pernapasan dalam dan 4, 7, sampai 8 kapan saja kamu merasa marah. Dan jangan ragu untuk datang lagi jika ada masalah lain atau kamu butuh bantuan lebih lanjut. baik. Terima kasih, Bu Aini. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa. Semoga masalahmu tetap cepat selesai.